Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup turun 2% lebih ke angka 4.496. Di video ini saya menganalisa beberapa saham yang hari ini telah turun di bawah harga supportnya. Apakah minggu depan saham-saham ini masih bisa lanjut turun? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Saham Sido pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 1145. Bisa kita perhatikan di grafik, setelah satu minggu terakhir ini saham Sido tetap bertahan di atas garis EMA 150. Hari ini Sido telah turun di bawah daerah support kuat ini. Jadi support kuat di EMA 150 di sekitar harga 1180. Di sekitar daerah sini, dan saat ini Sido telah turun di bawah garis support ini. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini telah mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada penurunan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing juga 3 hari terakhir ini asing masih melakukan distribusi. Dari data yang kita dapat, saya melihat Sido masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi Sido masih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di sekitar harga 1100. Di sekitar daerah sini. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Sido di harga atas, di sekitar daerah support, daerah resisten harga 1300 dan saat ini belum melakukan cut loss, selama masih bertahan di atas harga 1100 masih oke untuk apabila teman-teman masih mau hold. Karena masih ada peluang untuk naik menuju garis EMA 150 kembali. Tapi apabila dalam satu minggu ke depan Sido gagal bertahan di atas daerah support ini, maka Sido berpeluang untuk turun menuju harga 900. Di sekitar daerah sini. Jadi apabila harga 1100 gagal bertahan, sebaiknya cut loss. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, saat ini sebaiknya jangan entry dulu pada saham Sido. Karena bisa kita lihat bandar asing masih melakukan distribusi. Dan secara tren bisa kita lihat saat ini sudah mulai tren ke bawah. Jadi sudah mulai downtrend. Apalagi Sido saat ini gagal bertahan di atas daerah support ini. Apabila teman-teman mau spekulatif buy atau mau trading jangka pendek, bisa tunggu di sekitar harga 1100. Apabila terlihat Sido berhasil rebound di harga 1100, teman-teman boleh spekulatif buy dan sudah boleh take profit apabila saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150, saham Sido mulai turun kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BCA. Saham BCA pada perdagangan hari ini ditutup turun hampir 4% ke harga 24.600. Saham BCA ini telah saya analisa minggu lalu. Satu, saya menjelaskan BCA berpeluang untuk turun setelah pembagian dividen. Karena memang biasa apabila sebuah saham baru membagikan dividen, keesokan harinya akan terus mengalami penurunan. Dan saat itu juga saya menjelaskan BCA berpeluang untuk turun karena asing terus melakukan distribusi pada saham ini. Dan hari ini saham BCA telah turun di bawah harga support di 25.000. Jadi support saat ini berada di harga 25.000 dan ditutup di harga 24.600. Walaupun memang kita harus mengkonfirmasi lagi apabila support di harga 25 ini benar ditelewati atau enggak minggu depan. Jadi apabila minggu depan hari Senin depan BBCA terkonfirmasi berhasil turun di bawah harga 25.000, maka BBCA berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 23.000. Di sekitar daerah sini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga telah mengarah ke bawah.
dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 4% nih. Dari data broker summary ini bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi dalam jumlah besar. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat hari ini distribusi yang dilakukan asing juga sangat besar. Dan dalam 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBCA. Jadi wajar BBCA dalam 2 minggu ini masih terus mengalami penurunan, karena asing masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, peluang BBCA untuk turun menuju support di harga 23.000 lebih besar. Dan ini bisa kita manfaatkan untuk beli di BBCA di harga lebih murah. Jadi teman-teman yang ingin entry bisa tunggu di harga 23.000 atau di harga 22.000. Apabila terlihat mulai rebound, teman-teman boleh entry dan bisa di hold karena harga 22.000 atau 23.000 lumayan murah untuk saham BCA. Karena memang saham BCA jarang orang beli untuk trading jangka pendek. Kebanyakan beli untuk trading jangka menengah atau memang untuk investasi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Wika. Saham Wika pada perdagangan hari ini ditutup turun hampir 6% ke harga 865. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham Wika telah turun di bawah harga support di harga 900. Di sekitar daerah sini. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan secara tren jika kita perhatikan juga saat ini Wika masih bergerak downtrend. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hampir 6% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat masih terus melakukan distribusi dalam jumlah besar. Dan hari ini distribusinya dilakukan juga sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat saya melihat Wika masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi Wika masih berpeluang untuk turun menuju support berikutnya di harga 700. Dan karena dalam 1 minggu terakhir ini Wika telah turun hampir setiap hari, minggu depan pasti ada 1-2 hari Wika rebound sementara. Rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek, tapi jangan berharap kenaikan 1-2 hari ini merupakan tanda-tanda Wika akan rebound kembali. Jadi tetap untuk teman-teman yang ingin membeli saham Wika, paling amannya adalah tunggu di harga 700. Kan jika kita perhatikan sebelumnya Wika juga sempat menyentuh harga 700 dan rebound. Jadi ada peluang Wika saat menyentuh harga 700 kembali akan rebound lagi. Jadi paling amannya tunggu kembali di harga 700 baru teman-teman entry. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Wika di harga atas dan belum melakukan cut loss, selama masih bertahan di atas harga 700 masih bisa hold karena masih ada harapan untuk rebound kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Hari ini CTRA ditutup turun 6% lebih ke harga 482. Bisa kita perhatikan di grafik. Saat ini CTRA telah turun di bawah daerah support di harga 500. Dan harga support 500 ini lumayan kuat. Dan saat ini telah ditembus oleh CTRA. Dan dalam 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat CTRA tiap hari mengalami penurunan. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke atas, saat ini mulai mengarah ke bawah kembali. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih terus melakukan distribusi pada saham CTRA. Dan dari data pergerakan asing juga bisa kita lihat asing dalam 1 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya CTRA lebih berpeluang untuk turun menuju support terdekat di harga 400 yang sempat disentuh oleh CTRA pada awal April kemarin. Dan secara tren saat ini CTRA juga bergerak sangat downtrend. Dan karena dalam 1 minggu terakhir ini CTRA terus mengalami penurunan, minggu depan ada peluang CTRA untuk rebound sementara. Rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk one day trading. Saya lebih menyarankan untuk one day trading pada saham CTRA apabila terlihat naik.
kecuali apabila CTRA berhasil rebound dari harga 400. Apabila berhasil rebound dari harga 400, teman-teman boleh beli dan boleh take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 500. Jadi saat ini sebaiknya amati dulu saham CTRA. Apabila hari Senin depan CTRA berhasil naik kembali di atas harga 500, teman-teman boleh entry. Tapi apabila masih terus mengalami penurunan, sebaiknya tunggu di harga 400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.